jamaah hadirin wal hadirat jamaah mushola rahmatul ummah hingga dirahmati oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam satu menika kula kaliyan panjenengan sedaya tasih ditakdir kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, sehat dohiron, sehat batinan, sehat jasmania, sehat rohania, sehingga kula kaliyan panjenengan sedaya masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan diantaranya sholat 5 waktu, sholat maulid secara berjamaah, dan juga masih bisa mengikuti sunnah Rasul, hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk mencari ridha Allah, dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan kita tentang agama Allah. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan dalam majelis ini jadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang barokah, sehingga kita ke depan bisa beribadah semakin baik, semakin ikhlas dan sesuai dengan tuntunan-tuntunan daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan pada akhirnya kita layak oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para jamaah, melanjutkan kajian rutin kita masih dalam bab masalah fadilatul faqri. Karena kata ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan fakir. Kok pinten sampai 2 bulan ya, hampir 2 bulan ini masalah keutamaan fakir itu kok terus dibahas nggih. Itu kalau mau kita angan-angan nggih, kalau kita mau angan-angan begitu nggih, begitu mulianya Nabi kita Muhammad di dalam memberikan apa? Memberikan kegembiraan, menyenangkan hati daripada umatnya yang mungkin dalam posisi fakir, dalam posisi miskin. Jadi tidak ingin umatnya ini sedih karena ditinggal atau ketinggalan dalam urusan duniawi. Gak sama dengan yang lainnya, tapi harapan Nabi kita Muhammad SAW mungkin kurang dalam urusan duniawi di dalam kehidupan dunia, tapi nanti bahagia di akhirat. Karena apa? Apa yang tidak diberikan oleh Allah di dunia, ini akan diberikan oleh Allah di akhirat. Para jamaah, monggo diwaos kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa qala lahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru utawi fakir amanatun iku amanah. Jadi fakir itu amanah. Faman mongko utawi sapane wong kata kang nyimpen sapa man hu ing fakir, kana mongko ana apa katanggu apa nyimpene man ing fakir iku ibadatan iku dadi ibadah. Ibadatan iku dadi ibadah. Waman lan utawi sapane wong baha kang mertelaaken sapa man bihi kelawan fakir, fakirnya ditambah-tambahkan, melas-melasno di hadapan orang, ditambah-tambahkan. Bapak qallada maupun teman-teman, bapak qallada maupun teman-teman mayahaken sapa man ikhwanau ing pira-pira kancane man al muslimin kang padha muslim, al muslimin kang padha muslim. Para rawuh, para jamaah, pengawasan rutin mushola rahmatul ummah
ingkang dirahmati kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang barusan kita baca, bahwasanya Nabi menjelaskan bahwasanya al-faqru amanah. Kefakiran, kemiskinan, ya, ketidakberdayaan dalam urusan duniawi, ya, itu merupakan satu amanah. Ya, ternyata amanah. Ya. Dan amanah ini berarti titipan yang harus dijaga. Titipan yang harus dijaga. Ya, itu amanah. Jadi kalau itu merupakan amanah, sesuatu yang harus dijaga dengan baik. Faman katamahu kana ibadatu. Barang siapa kana ibadatan. Faman katamahu, barang siapa yang menyimpan, ya, menyimpan kefakirannya, tidak ditampak-tampakkan, disimpan. Dia butuh, tapi dia apa? Disimpan rasa butuhnya karena apa? Menjaga harga dirinya agar tidak jadi orang yang minta-minta. Disimpan itu kefakirannya, ya. Maka karena ibadatan, maka menyimpannya dia terhadap sifat fakirnya, sehingga dengan fakirnya meskipun dia butuh tapi tidak apa, tidak merengek-rengek, ya, kepada makhluk, ya, nyimpan fakir tadi itu, nyimpan sifat fakir tadi itu tidak ditampak-tampakkan, itu merupakan satu ibadah. Atau sampai menyembunyikan kefakiran Anda, ini adalah satu ibadah. Makanya ada teman baca kelambi api, padahal kita fakir, padahal kita miskin, baca kelambi api, tidak apa kelambi api. Tidak kelambi api. Supados napa? Supados orang itu mengira kita ini kaya. Sehingga orang lain mengira kita ini serba cukup. Bahkan sampai dawuh seorang wali, Abdul Hamid tadi itu, kalau punya baju baru, kalau punya baju bagus, dipakai itu baju bagusnya. Jangan disimpan, pakai, ya, agar orang lain itu mengira kalau kamu itu kaya. Nah, dan menowo dengan apa? Dengan sangkaan baik, dengan dugaan baik daripada orang yang menyangka kita ini kaya karena kita pakai baju baru, ya, bukan ingin dipuji, tidak, bukan ingin dipuji. Beda kalau kita punya baju baru, punya baju bagus dipakai dalam rangka supados dan dilem, dipuji oleh orang lain, ini tidak boleh. Itu riya berarti, itu takabur. Oh, saya punya baju bagus, ini harganya 1 juta. Ya. Sarungnya VHS, bajunya VHS, songkoknya VHS, ya, serba VHS, di atas 1 juta. Gitu. Ya. Tapi dipakai semuanya dengan niatan agar dikatakan sebagai orang kaya, ya, atau agar orang lain itu memuji dia, itu loh orang yang apa, orang yang hebat. Nah, kalau mengharap pujian dengan memakai sesuatu yang bagus itu tidak boleh. Tapi ketika memakai sesuatu yang bagus dengan tujuan untuk menyimpan, ya, kekurangan kita, agar kita ini apa? Agar kita ini tidak menampakkan kefakiran kita, agar orang lain ini tidak artinya tidak prihatin dengan kita. Gitu. Nah, padahal kita butuh, kita tampak pakai baju bagus, ya. Nah, tidak dipilih orang lain mengira dia tak butuh, dia itu orang cukup. Berarti sampai nyimpen kayak gitu, itu adalah satu ibadah, pahala itu, ya, satu kebaikan, ya, satu kebaikan. Nah, sekarang kan tidak, sampai buat apa? Buat
sampai minta permohonan RT RW kelurahan ya, orang tidak mampu orang tidak mampu. Jadi akhirnya nopo, akhirnya meleh-melehaken awake dhewe, menghinakan dirinya sendiri. Ya, akhirnya iya dia tak mampu lah. Akhirnya orang lain banyak mengatakan dia tidak mampu. Lah, kita tidak merasa malu, merasa enjoy, nyaman, ya. Padahal itu kita mampu sebenarnya. Ya. Nah, ini akhirnya dibuktikan oleh Allah. Ya. Kalau sudah dia berharap seperti itu, ya dikabulkan oleh Allah. Ya. Akan dikabulkan oleh Allah. Nah, menjadi orang tidak mampu itu, ya. Atau yang buatan asal BLT, ya, asal bantuan, apa sekarang itu, BSU, apa BSU, ini perusahaan urus, dan memang jatah itu sampai dapat sampai urus, kali itu memang ada perintah, tidak dapat urus. Sampai mana laporan itu padahal kita jangan kesini kadang repot dibantu disukani berasnya kuning nih bukan layak dimakan maksud katanya pemerintah itu bantuannya beras kuning mampu dia kok ngerti kebetulan dia sahabat ini. Itu. Kita jangan begini, serempot, ya akhirnya orang-orang kita sendiri akhirnya mengajukan. Apakah kayaknya dilecehkan? Lupa kepada Allah. Senyukani boten amanah, sing mendapatkan apa? Kedudukan fakir pada saat itu juga tidak amanah. Tidak amanah. Nah, kalau wonten ilmu ini tadi dengan senang pahala, susah pahala. Senang pahala sampai dikasih mungkin kelebihan daripada yang lain, sampai senangnya dibuktikan lewat syukur, dibuktikan lewat banyak berterima kasih kepada Allah, lewat apa? Ngamalkan, ya, memanfaatkan kekayaan yang diberikan oleh Allah dengan banyak memberi, banyak bersedekah, membantu perjuangan agama Allah. Nah, ini bentuk syukur. Sampai senang dapat pahala sendiri sampai. Terus yang susah kena sifat fakir, dia pun ditapak-tapakkan, disimpan. Karena itu satu ibadah. Jadi akhirnya foto-foto aduk. Saya foto-foto aduk. Dan cara umumnya para sahabat ini, para sahabat di dalam berkisah mendahulukan yang lain yang lebih membutuhkan. Pernah para sahabat itu di waktu perang sudah dalam keadaan payah, walaupun perang payah para sahabat itu sudah kehausan, dalam keadaan kehausan koma, sudah kehausan, banyak luka. Kalau pada waktu dia diambil air, dibawakan air pada waktu mau dikasih air, loh. Ini sahabat mendengar apa? Mendengar sahabat yang lainnya sama-sama merintih. Ayo, sudah kasihkan itu kayaknya apa? Lebih parah daripada saya. Ya, padahal dia itu butuh. Ya, karena mendengar ya apa itu rintihan daripada temannya, harus kasihkan itu. Pasukan bawa orang yang bawa air tadi. Mau ngasih air. Itu sampai pada tempatnya. Dengar dengar temannya lagi, yang satunya juga muncul air, itu suaranya kok tambah lebih banyak katanya yang mau dikasih air itu terus kasihkan itu, kasihan. Akhirnya sampai di sana tidak nuntuti mati, ya terus mau dikasihkan ke yang pertama tadi juga tidak nuntuti mati, satunya juga mati. Itu sahabat. Kalau kita kan tidak.
Untuk ini saya foto wes gak peduli, ya gak mempedulikan yang lain. Ya, itu kalau kita, para sahabat bro, para sahabat, para sahabat para sahabat itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ketika dirinya masih bisa bertahan, okay. Oh dia masih bisa bertahan, dia mungkin tidak makan sehari, tapi dia masih mampu. Khawatir temannya tadi itu yang lain tidak makan lebih dari 2 hari, pastikan itu lah. Kalau kan pinjaman bawa kan, ini sudah dapat ini. Makanya kedisian koncoin. Sikat terus, baru tenang. Tapi itu mendahulukan apa? Dalam urusan kebaikan dengan urusan untuk dirinya, ya makanan dahulukan yang lain. Kalau untuk urusan ibadah dengan ya berebut sampai. Kalau untuk urusan ibadah berebut. Urusan untuk pahala, untuk mengejar pahala di shop yang pertama. Ketika sholat berjamaah, royokan tujuan, tidak boleh mundur sampai tidak boleh, malah makruh. Ya, ketika ada barisan kosong di depan, ya harus diisi. Dan maka sampai tidak boleh mendahulukan meskipun itu kiai, meskipun itu orang yang yang terhormat mungkin di daerahnya. Beda kalau sudah ada di hadapan Allah. Nah, urusan ibadah berlomba. Oh, ada tempat kosong kan maju. Beda kalau dengan petugas. Petugas memang tugasnya. Ada petugas apa? Pengurus masjid yang memang ditugasi untuk menertibkan jamaah, menertibkan barisan ketika sholat berjamaah. Nah, itu tidak apa-apa mendahulukan. Tapi ketika kita ya yang sedang sholat sama sholat berjamaah, maka ketika itu ada barisan kosong di depannya, royoan harus saling duduk. Ya. Nah, tapi kalau sudah kita didahului yang lain, nggak usah ditarik, royoan berburu cari royoan tidak seperti itu. Dari sini dia. Wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahu